Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan melakukan penanaman ya terhadap tanaman hias Aglonema Snow White ini yang baru saya beli ya, dan saya sudah melakukan perendaman dan saya siap untuk menanamnya dikarenakan pada bagian daun tanaman Aglonema Snow White ini sudah terlihat bagus, sudah terlihat segar. Jadi saya siap untuk melakukan penanamannya. Namun jika ketika terlihat daunnya ini belum segar ya, maka saya juga belum akan melakukannya. Nah, di sini saya mempunyai tips bagaimana cara agar kita ini mendapatkan dua keuntungan pada tanaman Aglonema ini. Yang pertama, di sini saya akan melakukan split ya pada beberapa batang tanaman hias yang sudah terlihat banyaknya mata tunas seperti ini. Karena ketika sudah terdapat mata tunas banyak seperti ini ya, dan tidak ditanam ataupun tidak dikasih tanah kembali, maka bagian mata-mata tunas tersebut itu tidak akan memunculkan tunas-tunas baru, tanaman-tanaman baru. Jadi sangat sayang sekali ya. Nah, makanya di sini saya bakalan melakukan split ya agar saya mendapatkan dua keuntungan, yaitu mendapatkan keuntungan pada tanaman hias hasil split tersebut yang pastinya akan menumbuhkan tunas-tunas baru, dan yang kedua hasil dari pangkasan tersebut ya pada bonggol tersebut juga akan lebih cepat untuk memunculkan tunas-tunas baru. Nah, ini trik saya ya ataupun cara saya untuk memperbanyak tanaman hias Aglonema ataupun termasuk tanaman hias Divenbasia. Dan di sini saya bakal menghitung ada beberapa batang tanaman hias Aglonema ini yang memang sudah memiliki ukuran sudah tua. Ini ada sekitar 6-8 ya, dan saya bakalan pangkas itu. Dan hati-hati ya ketika memangkas batang tanaman hias apapun, itu pastikan menggunakan pisau yang benar-benar tajam, yang tidak tumpul dan tidak berkarat. Karena dampak terburuk ketika menggunakan pisau yang tumpul ya, itu berkemungkinan sekali ketika memotong itu tidak tuntas, dan pada batangnya juga berkemungkinan ya terkena hasil karatan tersebut dan memudahkan sekali batang tanaman tersebut itu menjadi membusuk. Dan di sini saya bakalan mempraktekkan ya ataupun mengambil satu batang tanaman hias Aglonema, dan di sini saya masih menyisakan satu akar dari tanaman Aglonema tersebut. Namun sebenarnya untuk jenis tanaman hias Aglonema ataupun Divenbasia tanpa adanya akar pun, yang penting benar-benar pada bagian tanaman tersebut itu batang tanaman itu masih sehat, itu masih sangat bisa tumbuh ya. Dan biasanya tanaman tersebut ya hasil split tersebut itu benar-benar terlihat tumbuh, itu biasanya waktunya sampai 1 bulan ya. Dan apabila setelah selesai melakukan penanaman hasil split ini, alangkah baiknya untuk menempatkan tanaman tersebut itu berada di daerah yang benar-benar teduh. Jangan sampai terkena matahari secara full ya, karena biasanya akan mudah sekali untuk layu. Dan nanti sekitar 2 minggu hingga 1 bulan itu sudah bisa lah diletakkan di bagian teras paling depan yang agak terkena cahaya matahari, itu sudah tidak masalah lagi. Dan nantinya saya juga bakalan kasih tahu ya media tanam yang saya gunakan untuk menanam tanaman hias Aglonema ini. Dan juga jangan lakukan penyiraman secara terus-menerus ya hasil dari splitan ini. Lakukan penyiraman berikutnya itu ketika pada bagian media tanam tersebut itu sudah mulai terlihat agak kering. Karena apabila sering dilakukan penyiraman maka akan berimbas pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasil pangkasan-pangkasan sudah ada beberapa ya. Nah, ini sangat menguntungkan sekali karena ketika saya lakukan pemangkasan seperti ini, maka akan memudahkan sekali memunculkan tunas-tunas baru pada bagian mata tunas batang tanaman tersebut yang hasil saya pangkas sekali, sehingga sangat menguntungkan sekali ya, sangat menguntungkan sekali. Namun benar-benar dipilih pada bagian batang yang sudah
sudah benar terlihat mata tunasnya banyak ya, yang seperti ini. Karena ketika tanaman hias yang sudah mulai memunculkan batang seperti ini sudah terlihat tidak cantik ya. Namun ketika ini ditanam kembali dan ini ditutup menanamnya ya sampai tertimbun dengan tanah, maka juga akan hasilnya nantinya setelah benar-benar tumbuh itu akan menjadi cantik kembali. Dan secara kebetulan di sini saya mempunyai contoh ya. Di sini ada Aglonema lipstick yang pada bagian batangnya dulu saya split semua, saya pangkas, dan ini udah mulai memunculkan jarum-jarum baru. Dan kemudian di sini juga ada Aglonema bicroy dan juga ada tanaman hias Aglonema butterfly. Ini sudah pada mulai muncul ya, memunculkan tunas-tunas baru, dan ini juga hasil splitannya. Ini berarti saya mempunyai dua keuntungan ya. Selain saya juga memiliki bakal calon dari tanaman hias lipstick tersebut ini, dan saya juga memiliki keuntungan ini, hasil dari bonggolan tersebut. Jadi sangat mudah ya untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias Aglonema seperti ini. Ketika membeli rumpunan, ini bisa sekali dimanfaatkan sehingga memiliki koleksi tanaman hias yang lebih cepat. Dan pastinya tidak semua batang saya pangkas ya ketika keadaannya masih seperti ini. Belum menunjukkan batang tanaman tersebut, ini belum saya pangkas. Dan di sini saya sudah menemukan segini banyaknya ya. Segini banyaknya tanaman hias Aglonema Snow White ini. Ini merupakan bibit baru yang berkemungkinan sekali ini akan cepat sekali untuk beranak pinak ya. Karena ini lihat batang tanamannya ini sudah sangat tua ya, sudah cukup tua sekali. Dan ini merupakan beberapa tanaman koleksi saya ya. Ini yang berada di bagian belakang rumah yang saya sangat memanfaatkan terhadap tanaman-tanaman tersebut ya, dari umbinya, bonggolan seperti ini. Dan termasuk di sini saya juga memanfaatkan dari tanaman hias Divenbasia dari batangnya yang saya split juga. Dan ini hasilnya cantik sekali seperti ini. Terlihat rimbun kembali ya, dan muda. Nah, saya mempunyai harapan bahwa nantinya tanaman-tanaman Aglonema tersebut ya, yang baru saja split, ini hasilnya akan seperti ini. Indah lagi ya. Dan kemudian media tanam yang saya gunakan, di sini saya menggunakan tanah yang campur dengan kristal. Ini pupuk dari ayam broiler. Dan di sini saya menggunakan ukurannya 3 untuk tanah dan satunya ini untuk kristalnya. Karena agar tanaman hias tersebut ini kokoh ya. Karena setidaknya ketika tanaman hias itu menggunakan media tanam tanah saja, ini benar-benar sudah bisa cukup baik, sangat baik, dan juga sudah bisa berporos ya. Jadi saya gunakan dengan sedikit campuran kristal. Dan memang alangkah baiknya ketika menggunakan pot untuk menanam tanaman hias Aglonema itu yang ukuran tinggi ya, namun tetap lebar juga, karena bahwa pada dasarnya ya untuk tanaman hias Aglonema itu akarnya itu lebih suka masuk ke dalam. Jadi pastinya akan berdampak baik dan tanaman hias Aglonema juga akan tumbuh dengan subur. Dan demikian tip-tip dari Kembang Desa tentang beberapa cara penanaman terhadap tanaman hias Aglonema dan bagaimana juga manfaat split ya pada tanaman hias Aglonema. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.